Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Livia Sastro. Sebagai moderator, di sebelah kanan saya ada tim pro. Perkenalkan nama saya Niswana Kandini. Perkenalkan nama saya Nela Ramadhani. Perkenalkan nama saya Delani Putri. Kemudian di sebelah kiri saya ada tim kontra. Silakan. Perkenalkan nama saya Silagani Hinirawan. Perkenalkan nama saya Syafrina Nadia Rahma. Selamat menyaksikan. Menurut saya, kalau misalnya hearing itu penting banget buat kita sebagai anak muda karena kita tuh pasti ketemu aja tuh yang namanya tugas kuliah, deadline numpuk, begitu ada aja yang namanya masalah pertemanan di kampus. Pasti kita juga dapat tekanan dari keluarga dan tugas-tugas lainnya. Itu bikin capek tahu. Nah, aku setuju sih, karena kayak healing itu emang perlu bagi anak muda zaman sekarang untuk mengurangi stres. Tapi kalau misalnya ketergantungan sama healing, anak muda itu jadi sulit untuk mengelola emosi mereka. Padahal kalau punya waktu kan lebih bisa untuk dimanfaatin ke yang lebih baik gitu loh. Maksudnya pengelolaan emosinya nggak cuma healing aja, bisa jadi untuk mengembangkan diri atau gimana gitu. Ini juga termasuk healing karena dilakukan di waktu luang. Jadi waktu pas kita lagi ngerjain tugas atau melakukan hal apa lagi pula healing juga itu untuk diperlukan anak muda untuk meluapkan stres mereka gitu. Bagian juga itu kan hak mereka. Itu kan mereka tuh uang mereka. Terus sisa waktu yang mereka punya itu kan nggak ngeganggu orang lain. Kenapa tidak boleh untuk anak muda melakukan hal tersebut gitu loh? Bukannya nggak boleh, tapi lebih ke apa namanya, mereka emang tahu stres, tapi kalau misalnya dia healing terus-terusan kan bisa ngeluarin duit yang lebih, bahkan harusnya dia bisa nyimpen duitnya buat keperluan yang lain, tapi dia pakai buat healing tuh menurut aku nggak efektif gitu loh. Kalau misalnya healing itu kita kan nggak harus yang namanya keluar duit ya, kita tuh bisa aja tuh yang namanya jalan-jalan atau kita ngobrol sama teman, cerita sama teman atau kita ke taman aja itu udah bisa healing tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun. Ya lagi kan ada saya omongin sebelumnya. Itu kan mereka tuh healing pakai uang mereka gitu. Uang mereka habis ya itu hak mereka. Nanti mereka minta lagi sama orang tuanya atau mereka cari lagi uang sendiri. Selagi mereka nggak minta uang sama kalian, apa kalian yang ribet? Nah, di zaman sekarang juga anak muda itu udah pinter banget memanage uang mereka, uang yang ditransfer orang tua, orang yang mendapat dari pekerjaan. Pasti mereka kalau mau healing itu sudah memikirkan apa yang harus dilakukan, menabung atau menyisihkan untuk makan, pasti sudah di manage semuanya. Jadi kalau untuk healing ya udah terserah mereka karena uang mereka. Jadi mereka juga mungkin nggak asal pergi gitu aja, pasti mereka atur waktunya mau pergi hari apa, jam berapa. Terus misalnya kalau misalnya mereka atur budget yang mereka keluarin gitu ya udah gitu, itu kan uang mereka maksudnya. Tapi kalau misalnya itu mereka jadi ketergantungan sama healing kayak yang aku bilang tadi loh. Benar, justru healing itu membuat mereka meluapkan stres yang mereka dapatkan di sekolah ataupun di kampus atau kerjaan juga bisa. Makanya anak muda itu membutuhkan healing. Benar, ketergantungan iya, karena apa? Healing juga sangat dibutuhkan. Nah iya, kalau misalnya kita capek juga, kita tuh nggak bisa main tugas atau ngerjain pekerjaan, kan kita capek, kita nggak bisa mikir, ngumpet otak kita juga. Tuh, tapi healing kalau begitu healing bukan jadi peluap stres dong, malah sekarang dijadiin semacam tren gitu. Ya Bukan memang itu trennya tujuannya. sekarang. Cuma balik lagi sama orang yang melakukan hal tersebut, gimana cara dia agar melakukan healing itu tuh tidak Dengan bermanfaat, bermanfaat. Yang healingnya itu benar-benar untuk mengurangi emosi mereka. Jadi setelah mereka kembali ke dunia mereka sibuk, jadi mereka itu enggak stres yang menumpuk gitu. Mereka sudah meluapkan beberapa emosi mereka, terus mereka akan balik lagi. menjalani aktivitas sudah nggak seperti biasa. Ya. Jadi mereka tuh mungkin kalau mereka lagi kesal atau emosi sebelumnya tuh jadinya mereda. Jadi mereka pas melakukan hal tersebut lagi, kegiatan tersebut lagi, mereka udah plong gitu, Ya. udah enak. Jadi nggak terlalu stres. Baik, dari tim kontra ada yang kurang ini? Mungkin. Jadi setelah perdebatan yang sudah kalian saksikan tadi antara tim pro dan tim kontra, yang saya simpulkan adalah healing adalah cara kita
meluapkan emosi dengan baik di waktu luang. Healing juga baik untuk kesehatan mental kita, emosi. Mungkin kalau kita punya luka batin itu dapat menyembuhkan secara emosional. Tetapi di satu sisi healing juga diperlukan di saat kita memang memerlukan. Jadi tidak dipakai secara berlebihan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.